Pencemaran udara memiliki berbagai dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Berikut adalah 10 dampak utama yang didukung oleh data statistik dari badan berwenang. Pertama, penyakit pernafasan. Paparan polusi udara meningkatkan risiko penyakit pernafasan, seperti asma dan bronkitis. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peningkatan kasus penyakit pernafasan di daerah dengan kualitas udara yang buruk. Yang kedua adalah penyakit kardiovaskular. Polusi udara berkontribusi terhadap peningkatan penyakit jantung dan stroke. Studi menunjukkan korelasi antara tingginya kadar polutan dengan angka kejadian penyakit kardiovaskular. Yang ketiga adalah penurunan kualitas hidup. Indeks kualitas udara atau IKU yang rendah berdampak pada menurunnya kualitas hidup masyarakat. BPS melaporkan bahwa beberapa wilayah di Indonesia memiliki IKU di bawah standar yang ditetapkan. Keempat, kerusakan ekosistem. Emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida menyebabkan perubahan iklim yang merusak ekosistem alami. Laporan dari BPS menyoroti dampak negatif perubahan iklim terhadap keanekaragaman hayati. Yang kelima adalah penurunan produktivitas pertanian. Polusi udara dapat menghambat pertumbuhan tanaman, mengurangi hasil panen, dan mengancam ketahanan pangan. Data menunjukkan bahwa daerah dengan polusi tinggi mengalami penurunan produktivitas pertanian. Yang keenam adalah peningkatan beban ekonomi. Biaya kesehatan akibat penyakit yang disebabkan oleh polusi udara meningkatkan beban ekonomi negara. Kementerian Kesehatan melaporkan peningkatan pengeluaran kesehatan terkait penyakit pernafasan. Yang ketujuh adalah penurunan kualitas air. Polutan udara dapat mengendap dan mencemari sumber air, mengancam kesehatan masyarakat yang mengandalkan air tersebut. BPS mencatat penurunan kualitas air di beberapa wilayah akibat deposisi atmosferik. Yang kedelapan adalah dampak negatif pada pariwisata. Kualitas udara yang buruk dapat menurunkan minat wisatawan, mempengaruhi sektor pariwisata dan ekonomi lokal. Data menunjukkan penurunan kunjungan wisatawan di daerah dengan tingkat polusi tinggi. Yang kesembilan adalah kerusakan bangunan dan infrastruktur. Polusi udara, terutama yang mengandung sulfur dioksida, dapat menyebabkan korosi pada bangunan dan infrastruktur, meningkatkan biaya perawatan. Laporan BPS menyoroti kerusakan infrastruktur di daerah industri dengan polusi tinggi. Yang ke-10 adalah penurunan kualitas tanah. Deposisi polutan udara dapat mengubah komposisi kimia tanah, mengurangi kesuburannya, dan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Studi menunjukkan degradasi tanah di area dan polusi udara tinggi. Untuk mengurangi dampak-dampak tersebut, penting bagi kita untuk beralih ke penggunaan bahan bakar rendah emisi karbon. Langkah ini akan membantu menjaga kesehatan, melindungi lingkungan, dan memastikan kualitas hidup yang lebih baik bagi generasi mendatang.